Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'ah bi alfi alfi. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal akhir ayat. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tasbih wal Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tusyukuru mapujil lauri sese arajanna puang Allah Ta'ala. Sabari tepat si mata-mata hadir kita di tempat ini untuk bersama-sama kita mengambil ibrah dan pembelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabadi itu napa dan dari kumam mauliki isi kumam miraja di dalam masigi. Ya koma miraja ki kurang ya koma maula alhamdulillah. Apakah masalah persoalan soko dengan telur tania? Tapi beda peristiwa. Magi mauli ki namega tahu mamiraja ki kurang. Nasaba ya koma mauli ki itu peristiwa kegembiraan. Mario mana tahu tania bawa salangi Mario. Sininna rupa tawe alangi Mario manang ilasukan nabita. Maka dengan kegembiraan itu, Bapak Ibu hadirin Nabi lahir, alam raya ini pun bertasbih memuji kepada Allah dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toka peree lagi Mario, Abu Lahab adalah orang yang pertama kali bergembira ketika Nabi dilahirkan. Nah, itulah makanya ya kuma mauliki mega tu tahu Pak Mario mana tahu Pak. Tolek lagi nak sempaja tulu maulu. Tetapi mamiraja, ya kau mamiraja. Magi nama kurang. Manasaba peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa kegembiraan, tapi dia adalah merupakan peristiwa keimanan. Kuma tepa itu memitulau. Ya kuma kura-kura tepa na, apalagi busi-busi cek dei. Mau sagalau. Namo bawa ko panting. Telo, dia nalau. Bapak Ibu hadirin. Kenapa? Beda kualitasnya, beda peristiwanya. Nah, itulah makanya Isra Mi'raj itu hadirin adalah merupakan mukjizat yang paling besar pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat kenapa Allah memulai dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimat subhanallah dalam hadisnya ahabbal kalima bi arba'in subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kalimat na puji pung Allah Ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Magina angka subhanallah, ternyata dalam hadis itu dijelaskan bahwa iaro kalimat subhanallah pertama kali na puadai sininna malaikat na pung Allah Ta'ala. Magina puadai subhanallah nasaba iaro malaikat naita ancajingan na linoe, naita ancajingan na langi. Dia takjub melihat kejadian itu, maka malaikat bertasbih kepada Allah dan melepaskan kalimat subhanallah. Sekarang, wong Allah Ta'ala na puadai dalam surah Al-Isra itu subhanalladzi, maha suci Allah. Maha gini puadai ini pemulai ayatnya dengan kalimat maha suci Allah. Menurut ahli tafsir, nasaba kalimat maha suci Allah itu melo ipong Allah Ta'ala na jelas kasih di peristiwa di narapi akkaleng. Jadi metuna tama kalata ya saya Isra Mi'raj.
Tapi aku makukui ceritai, tama keletak nasabangkan HP. Kita di Kuang, kenapa bisa lihat peristiwa ada yang di Sumatera, kita bisa lihat peristiwa yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena cepatnya itu informasi. Beginilah gambaran bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu, hadirin. Makanya, napuade pung Allah Ta'ala, nasabak melo na jelas kasih di agaga, anu melupuh. Jadi Isra Mi'raj itu sesuatu yang sangat besar. Lebih besar Isra Mi'raj daripada akal manusia. Nah, itu makanya dimulai dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Makanya Bapak Ibu hadirin, Isra Mi'raj peristiwanya kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya ini disebut dengan hablum minan nas, hablum minallah. Jadi inti Isra Mi'raj itu kan dua nih. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra hubungan manusia dengan manusia, Mi'raj manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Betuanna ya ko angka tau makan ja ripadanna rupa tahu, tapi dek nas sempajang berarti dek pana Isra Mi'raj, Isra bawam mi. Ya tosi ya ko angka tau makan ja si kupung Allah taala berarti Mi'raj. Tapi si bombe padanna rupa tahu berarti degaga Isra'na. Iya betul nasuku dari ko maka Isra wal Mi'raj. Jadi Bapak Ibu hadirin, dari sini bisa kita pahami bahwa ya ko pelok melo makan jasa sampajata, pakanjak itu ibarat rupa tahu. Apa ya di madari? Napa ke kesisa di narik ko bali bola ata, tak ini boleh bola ata masekke. Leje na masekke bali bola ko magala milau. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra'nya hubungan manusia dengan manusia. Nah pekku ya ro Isra'e. Kumelo ki makasih daripada rupa tahu, Isra'nya sebelum Nabi diisrakan. Akan dipikir Nabi ta, Bapak Ibu hadirin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat ternyata Nabi, Bapak Ibu hadirin, ada yang mengatakan 5 kali di bedah dadanya. Dalam bukunya Muhammad Haikal Sejarah Hidup Nabi, ternyata Nabi itu 3 kali. Pertama, waktu anak-anak, waktu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, itu dibedah dadanya Nabi. Yang kedua, pada saat Nabi remaja. Dan yang terakhir, waktu Nabi tak melok memiraja. Dibedah dadanya yang terakhir kalinya. Sebelum Nabi dibedah dadanya, Nabi dibaringkan itu di samping sumur Zamzam. Kemudian yang diutus adalah malaikat Jibril dengan malaikat Israel. Agan na ipasun Nabi ta atinna ipacingi dengan air Zamzam, dengan apa? Ipacingi sininna lasanna atie. Nah, disinilah ya kumelo ki makasiri pada tarupa tawe tepat cingi jolo lasanna atie. Lasa de nawo di nabure dottoro. Nah, lasa ati. Ya ko pendi isi pendi aro. Pedialek ibu remu tu. Tetapi ya ko lasa ati mewata-wata Pak Burhana. Dia lari kepada agama ini, Pak Bu. Ya. Pertama, angka lasar ya sengi lasa ati, ya sengi masiriati. Nah, ini lasan ati. Masiriati. Aga ya ibu bapak, ya sengi masiriati, dek meto nang namanya menyawana yak konai te bali bolana lolongan deceng. Masiriati itu. Aga Pak Burhana lah sama masiriati pamegai mupuada alhamdulillah. Taden ya tu. Coba nih kira, ya kita beli bolata. Mendedet alekna, tahu maka lagi alhamdulillah. Taden ya itulah sama masiriati. Ya kode mupuada alhamdulillah berarti masiriati ki. Obatnya itu saja Bapak Ibu, tidak banyak yang lain, tidak ada. Ibetuin Pak Burhana rasa masirati. Yang kedua, lasa ya sengeria, melo riaseng. Bapak Ibu hadirin, ria itu termasuk kesombongan yang tersembunyi. Ini tipis sekali. Dan inilah yang kadang-kadang dibisikkan iblis kepada kita. Tiga yaro, makanja sempajan na makanja bere jama na maka sisikirina alena maina satongang. Alena yang paling soleh. Di nasa sempajammu maku.
Ini riya, Bapak Ibu hadirin. Nah, ini hilangkan dengan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, engkau tutulah sama si riya la saati, riasanya la sama sekke. Ah, ternyata itu masih ke, la saati mah tuh pele. Masih ke, la saati ya tuh. Aga Pak Burana sekke. Pak Burana sekke sedekah. Contoh celengan lalo. Pak Bura ya roh. Pak Bura ya roh. Duit terlalu lampa, duit 50, duit 100, duit 200, siapa kata mah? Itu roh ke pengalaman kita we. 200 ya itu napa milo surga. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lasa sekke ibu Raina sabari sedekah. Aja mo jana mega. Taruh jadi 200 selama menenung ngemui. Coba nih gari, kemenanung ngali 200 rupiah bu. Akili me kilo bere jama, tak 200 tu bawah. Siapa memang nih? 10 sebu toh? Sia soyo 10 sebu. Ya ku 50 jamaah. 10 sebu seso. Coba bayangkan, tadi di bawah atau lepang-lepang. Ya komakwe jamaah Bapak Ibu hadirin, tidak ada masjid yang tidak bisa dibiayai. Ud dijaji mega duitna Masjid Baitul Makmur, oleh bini, maka bantu lagi masjid yang lain. Kan bisa begitu. Pada masigi. Pada bola nopong Allah Ta'ala. Kemudian, lasa aga sih. Lasa hati termasuk lasa pacai caireng. Pangimusiang. Kami itu papala pelang. Namoji itu puasa nama pala to. Cede macai. Itu juga lasa hati itu ya itu. Al-aqlu yusiluha al-gadabu. Marah bisa menghilangkan akal. Jadi menurut hasil penelitian seorang dokter ahli ini, ternyata yaitu kumaca iki pele asera pulau na ura sarap tegang bagian belakang. Yako malepoi cai berarti petu ya ro asera pulau na asera. Maka dia lari ke wajah. Makanya orang yang suka marah insya Allah awet tua. Cepat berproses untuk menjadi tua. Bapak Ibu. Kemudian engkau lah sama tempo. Sombong. Nah, sombong itu dalam Al-Fatihah disebutkan begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi usompa, idi to wonremillahu. Nigi tau mas sempajang, dek nilo doang, matempo ya tuh. Tapi lebih patempo na, ya kumilo doa bawang, dina sempajang. Lihat temponya itu. Tapi ni kami nama tempo, itu na sempajang, itu na nilo doang. Makanya Bapak Ibu hadirin, orang yang sombong itu obatnya apa? Pak Burana matempoe, pamegai sujuk mulo di sisi arjan nepong Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan selain daripada nikmat iman adalah yakun limompa ajewe jokori masigi itu nikmat yang paling besar. Syukuru kilaloy. Pak Mega tahu madising dia nulu masigi Mega tahu magala joka dia nulu masigi Tapi angka tahu kepak dia ni lomompa masigi. Alhamdulillah. Syukuru kiro Bapak Ibu. Siaga mo ikan nato magala malalang. Si dikilo nalalangi. Itu kena naik kau lari-lari, laruing. Bila tu lari, lalu pangkat jene. Tapi bola na mi cewek ku masih desi selalu lari. Syukur kilalo Pak. Kalau kaki masih bisa berjalan ke masjid, alhamdulillah itu nikmat yang paling besar. Makanya Bapak Ibu hadirin, obatnya sombong adalah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi selesai dibersihkan hatinya, dimasukkan kembali atas izin Allah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siap untuk diberangkatkan dengan peristiwa Isra dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Haram? Masjidil Haram itu Bapak Ibu hadirin pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Peletakan batu pertamanya Nabi Adam alaihissalam bersama dengan malaikat Jibril. Kemudian diteruskan oleh keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. 3 kali air Samsam itu tertutup tanah. Terakhir pada saat
istri Nabi Ibrahim alaihissalam itu peristiwa sa'i, berlari-lari kecil. Disitulah air Zamzam dibuka kembali setelah tertimbun tanah. Maka airnya menyebar, maka dari malaikat Jibril, Zam, berkumpullah. Jadi Zamzam itu maknanya berkumpul, Bapak Ibu. Jadi kami lagi bahasa Arab atau pasti puluh jamaah itu pertama aku Zam, berkumpullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, kenapa Masjidil Haram? Posina lino. Masjidil Haram kenapa? Ada Ka'bah. Adakah Ka'bah juga di atas langit? Ada. Apa namanya? Masjid kita. Baitul Makmur. Baitul Makmur itu adalah tempat Ka'bahnya para malaikat, tempat dia keliling juga tawaf di situ. Itu namanya Baitul Makmur. Oh, tidak sembarang ini Pak nama masjid. Seri bulu ya kau yang kelingi. Iyalah gua tuh kita Baitul Makmur itu Ustaz. Subhanallah. Kenapa begitu? Tempatnya para malaikat tawaf. Ka'bah yang ada di dunia tempat kita tawaf. Ka'bah yang ada di atas langit ketujuh namanya Baitul Makmur, tempatnya para malaikat melakukan ibadah tawaf kepada Allah. Berapa setiap hari orang tawaf di malaikat yang tawaf di Baitul Makmur? Itu 70.000 per hari. Dan ketika mereka masuk tidak ada yang kembali lagi. Pak Bu, begitu banyaknya malaikat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lagi Masjidil Haram? Posina lino. Seposi Pak Bulu Tengah. Ya gak posi tak Bulu Tengah tuh. Enggak posi Pak Bandreng. Dia Pak Bulu Tengah. Makanya kalau dia berada di pertengahan, semua penjuru dunia datang ke situ. Makanya Arab ini kaya bukan minyak. Arab ini kaya karena jamaah. Berapa bisa yang kita beli untuk berangkat ke Tanah Haram? Berapa banyak orang yang belanja di Tanah Haram? Banyak. Dan memang ternyata orang Bugis yang paling banyak belanja di situ. Apa buktinya? Mak Basogi ya rae. Apa ini Pak Guru? Berarti mereka metogi. Bapak Ibu hadirin. Kemudian, kenapa harus menuju Masjid Aqsa? Itulah tempat terakhir pada saat dunia akan kiamat. Menurut penjelasan Syekh Mutawalli Syahrawi dalam bukunya itu, Kiamat Dekat. Maka dari guru Syekh Mutawalli Syahrawi, Yemat itu komelo kiamat lino, itu nanti yang diturunkan itu pada saat dunia akan kiamat adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa dalam Al-Quran tidak mati. Kalau dalam versi Katolik dengan Protestan itu mati. Itu yang disalib. Dalam versi Al-Quran tidak. Dia terangkat naik ke langit ketiga. Makanya di langit ketiga ada dua nabi. Nabi Harun dengan Nabi Isa. Kenapa dua nabi? Karena di situ tidak boleh kosong nabi pada saat dunia akan kiamat. Itu semua ada tempat-tempatnya Bapak Ibu. Nah, pada saat itu Nabi turun di mana? Persis di menara Masjidil Aqsa. Berarti aku ni tenir tu, dia na juga agak. Apa sadar mana nih? Cocok nasengnya kurangnya. Di itu pernah mati Nabi Isa. Cocok nasengnya aku kurangnya, maka Nabi Isa itu masih hidup. Cocok nasengnya kurangnya, Nabi Isa akan turun. Kenapa? Apakah dia bawa ajaran baru? Tidak. Nabi Isa turun untuk memerangi yang namanya Dajjal. Itulah makanya simbol Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita dari masjid ke masjid. Makanya safari tasbih ini Isra Mi'raj juga dari masjid ke masjid. Bapak Ibu. Setelah itu Nabi naik dari Masjidil Aqsa, langit pertama, langit kedua. Kita simbolkan saja. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Makin disini Nabi Adam belajar tentang ilmu bercocok tanam. Maka kata Nabi, menanam itu adalah sedekah dan itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Nabi ta benenge angka kulimammu lepak karoma na kiamat ni lino ajak lalu mati riwatu dek na pamutanang yang lepak karomai. Begitu dianjurkannya kita menanam. Nabi tidak anjurkan kita merusak alam, termasuk menebang pohon. Ya kumu mugondolo bulu kumu tuh dupai. Soharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas.
kerusakan yang terjadi di laut, di darat akibat daripada ulah manusia sendiri. Ini betul kena. Masamba sudah kena. Bapak Ibu, kenapa terjadi penggundulan hutan? Karena mau dibuat area waterboom di situ, taman wisata digundul. Akhirnya yang turun adalah air dengan lumpur. Selesai. Sumatera yang baru-baru terjadi begitu juga. Kayu gelondongan turun. Di situ ada 3. Wae, lumpur, aju. Lo malah aju. Coba bayangkan, Pak Bu. Ini mah toh. Makanya Nabi suruh menanam atanaki. Atanaki. Itu paru-paru dunia sebenarnya, Bapak Ibu hadirin. Ya. Bahkan menjadi salah satu ciri kiamatnya dunia. Ya kode nigaga andre-andrena kolo-kolo betuana tat dan tanah-tanangnya, maka tunggulah kiamat itu akan datang. Bapak Ibu hadirin, ada 3 dalam hadis itu disebut. Hilang makanannya binatang. Yang kedua, tidak ada lagi bayi yang menyusu kepada ibunya. Bapak Ibu, kemaksiatan lebih banyak daripada kebaikan. Selesai. Coba bayangkan itu, Pak. Itulah makanya kata Nabi, ya kupura koboting pamegai anakmu. Jadi kenapa Nabi tak 2 anak cukup? Maka kami pamegai anakmu. Tapi kenapa 2 anak cukup? Kata BKKBN, itu ditafsirkan dengan baik. Ternyata 2 anak cukup, artinya 2 anak cukup untuk merawat adiknya yang 10. Perbanyak. Kenapa? Lebih banyak anak bayi menangis, itu tanda dunia ini makmur, Bapak Ibu hadirin. Kemudian setelah itu naik langit yang kedua, langit ketiga, terakhir. Dia ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa itu? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi Jibril, ini kira tua. Anak sang Jibril, itulah nenek moyangmu. Kenapa dikatakan nenek moyang? Karena Nabi Ibrahim, Bapak Ibu hadirin, 2 binina, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Dari garis keturunan Siti Sarah melahirkan Ishak. Dari Ishak melahirkan namanya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Dari garis keturunan Ismail, itu namanya ibunya Siti Hajar. Siti Hajar lahir Ismail. 30 nenek moyangnya sampai kepada Abdul Muthalib. Punya anak Abdullah, menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mata Bapak Ibu hadirin. Ya. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka naik lagi sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha. Agak naseng Nabi ta'loh Jibril si bawang ngamin re. Agak naseng Jibril aja tanya yobi. Tahu adab. Kalau Jibril tidak dipanggil, kada aja nih ya. Ini yobi ini natamah. Agak naseng Nabi tak pakai mana ke kotamu deh. Namu lo pakai mana ke kotaku mendre ko tu detuli. Saya akan hangus. Kenapa? Saya tidak ada izin dari Allah. Ini namanya. Sampailah Nabi di situ bertemu dengan, ini ada 2 versi. Ada mengatakan bertemu dengan Allah. Ada mengatakan tidak. Ini hadisnya disebutkan ketika Aisyah bertanya, apakah engkau bertemu dengan Allah ya Rasulullah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La, walakin nurun ala nur. Saya hanya melihat cahaya di atas daripada segala cahaya. Bukti yang kedua, ketika Nabi Musa, Nabi Musa, buang, melo kaje si runtu, melo kak minta ki, maga tu ini. Agak nasang pengalatala, dek mulai Nabi Musa, lantarani, kamu tidak akan mampu bertemu dengan saya. Dek mulai minta kak tu. Agak nasang Nabi Musa, melo tok kaje minta ki, palabek kak, namun si cemo. Maka dia pengalatala, taruh ni balik. Kau melo kau minta kak, pas sadia ni onraku kau tu. Itu Nabi Musa takjub, itu melihat selama sepekan, seminggu, nanti bulu-bulu wah, luar biasa ya puna manang. Nah, dipersiapkan dari situ tempatnya. Sudah dipersiapkan ya Allah tempatmu akan turun ke bumi. Ya Rabbul Allah Ta'ala, napai mania melono hancur mana ngiro bulu Di pernah berikan hancur mana. Nabi Musa melihat kejadian itu langsung pingsan. Menurut riwayat, Nabi Musa pingsan selama 7 hari 7 malam. Napi mania pung Allah Ta'ala melono, ini boleh mitai. Coba bayangkan ini Pak. Itulah yang dimaksud dengan apa?
Kalau kita sholat, kalimat apa yang pertama kita lapaskan, Pak? Allahu, itu yang dimaksud Allahu Akbar. Hilang kesombongan orang yang mengatakan Allahu Akbar. Tosogi tama, mata kabere. Allahu Akbar. Ya Allah, siaga tu menjadi telok kue, cek dek mi. Ini malopo. Orang kaya Allah, siaga tu orang paraku. Orang berpangkat, ya Allah, ya Allah, kamu aja sepensiung, ini dia kata pensiung. Hilang kesombongan dengan semua itu. Itulah yang kita pakai tiap hari, Allahu Akbar. Allahu Akbar apa itu dalam bahasa Arab? Namanya siga mubahalah. Kalimat yang sangat tinggi, tidak ada melebihi daripada kalimat itu. Makanya orang kalau takbir, angkam itu tuh mata kabir, tene-tene aja. Allahu Akbar. Ada orang bertakbir, bergetar. Bapak Ibu, tidak sama semua perasaannya orang pada saat dia bertakbir. Dia menghayati betul. Namanya siga mubahalah. Kalimat yang paling tinggi. Tidak lagi di atasnya. Hilang semua yang melekat pada diri manusia. Makanya orang yang bertakbir kepada Allah. Dia itu juga betul. Mabicu itu majik pale. Kecil kita di hadapan Allah. Bapak Ibu hadirin. Bapak Ibu hadirin yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu. Maka Rasulullah mengatakan, saya hanya melihat cahaya. Saking nikmatnya, indahnya cahaya itu, aku tidak bisa menggambarkan bagaimana bentuk dan bagaimana modelnya itu cahaya. Dan ketika ada siruntung pengalata, dia dalam berdialog. Itulah dialognya at-tayyatu barakatus salawatu tayyibatu lillah. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam turun, ternyata dalam peristiwa naik langit pertama, kedua, ketiga, ada peristiwa yang dilalui namanya melihat gerakan-gerakan sholat. Sebab malaikat langit pertama bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai dunia kiamat. Malaikat yang ada di langit kedua hanya ruku saja terus sampai kepada langit ke-7. Dan semua gerakan langit pertama sampai langit ke-7 itulah gerakan sholat yang kita lakukan. Terima perintah ibadah sholat, makanya sempajangnya Bapak Ibu hadirin adalah makanya bita Pak Goncin aja itu ya sangi suruga. Betuan ada. Namo mega decita ya kodega sempajang. Ditulis sama suruga Pak Dega Goncina. Banyak orang melakukan sedekah, banyak orang melakukan kebaikan, tetapi dia nak sempajang. Nah, yang sempajangnya Bapak Ibu hadirin di gagalalang isalai, sangat dinamakun reye. Salat itu si di bawah Pak. Makanya dia geruta. Si cipi na atu tongemu. Si peri na atu tongemu. Si dia nak di musalai, aja lalu musalaiwi riasangnya sempajang. Aja musalaiwi. Apa ya kode itu naga sempajammu arogi pagalino akhirat. Namo peko perimu aja musalai. Dia nak disalai sempajang. Nah itu kewajiban kita yang berwaktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kewajiban yang ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemana ampe madicing ikui? Lalu sempajang. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Nah yur sempajangnya Bapak Ibu hadirin mencaji si di papal lawalawana poli rijae. Tapi yang kata mas sempajang ustaz, ay pelit na yur tu mas sempajang na. Mas sempajang matoi mak gogo jak matoi. Berarti jangan lihat pribadinya orang, tetapi boleh jadi sholat yang dilakukan itu sholatnya tidak benar. Tapi kumakanja sempajangna pasti malawa sempajangnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sudah menerima perintah sholat, kita singkat dari 50 menjadi 5 rakaat atau 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu Nabi turun sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, boleh ke Miraja? Boleh tiga. Tadi pakai sempajang. Terus mau diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Nabi pada saat di Madinah, ontah Nabi itu duduk dan tidak mau meninggalkan itu tempat. Ternyata di bekas tempat duduknya itu ontanya Nabi, disitulah dibangun Masjid Nabawi. Nah, disitulah Nabi bangun pertama masjid yang besar, namanya Masjid Nabawi. Ada masjid yang dibangun sebelum Masjid Nabawi, namanya Masjid Al-Quba. Masjid Quba itu Pak, masjid yang dibangun pertama kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi akan melaksanakan hijrah, meninggalkan kota Mekah, lalu ke Madinah. Lep penyaku Quba, pisau dekah, nasabak puri malalang. Waktu nama lalang, santri-santri kotu ajue.
angka mana pakampi bembe rempa nabi tak batu. Jadi nak kena. Kada nabi tak, ya Allah, ada empengai kasih ia pakampi bembe. Udi jaji na rempa ka batu pada ini saya makan nabi ka. Ada empengai pun. Dia nabi tak matindro. Katulu-tulu nabi tak. Mai ada katulu-tulu Bapak Ibu. Nabi mimpi melihat dunia dalam keadaan kiamat, dibagilah penduduk sorga, penduduk neraka. Iro paherang nabi ta naita iro pakampi bembe tama suruga. Kaget lah Rasulullah. Gapalan nai. Nabi bangun dari tidur, kaget, turungi pusa. Mana kata tama suruga iro pakampi bembe rempa ka bantu. Datang Jibril. Rasa nabi ta, ya Jibril, angka na rempa ka batu pakampi bembe, menang kalau katulu-tulu tama suruga. Gapalan na. Kadai Jibril, apalan na itu nanae nasaba, iyo batu na rempa kaki mutamai mancaji pondasi, aku masih gi mu bangun aku kuba. Gara-gara yero natama suruga. Jadi gampang biasa natama suruga, rempa batu masih Baitul Makmur. Bapak Ibu. Rempa karpe, rempa kipas angin, rempa jadi itu masih Baitul Makmur, matanya Pak dempa. Jadi ternyata membangun masjid itu bukan hanya sekadar fisiknya yang banyak, tidak Pak. Tapi banyak yang masih dibangun. Bangun jamaahnya, bangun mental jamaahnya. Menyumbang itu membangun juga. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu dibangunlah Masjid Nabawi untuk perintah salat. Maka ada si Nabi tapek kun iyo biti mas sempajang. Aku sinasang Umar, ya Rasulullah, gampang. Loki bolana kato-katois dari pintu ke pintu. Oh, solah. Kada bita ai nasussaiko. 5 waktu je. Yule kalau kato-kato mana bolana. Masempajang. Maka lah si sabana bita, maka ko pakai lonceng. Ya ko tamo tu itete loncenge. Maka lah si Nabi ta, aja pada Yahudi. Napa kini Yahudi ya ro? Aja lo. Jadi, anda ada keputusan ini malam. Ayo kita semua tidur. Dalam tidur ternyata ada yang mimpi. Bilal. Katulu-tulu Bilal, katulu-tulu Anas bin Malik. Ternyata Umar juga mimpi yang sama. Ada katulu-tuluna, pasat dengan Bilal. Apakah ada Bilal? Ya Rasulullah, saya mimpi ya Rasulullah. Saya mendengarkan syair yang indah sekali. Apa kalimatnya? Maka dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akidu ya. Nama kada asyhadu alla ilaha akidu to. Asyhadu anna Muhammadar akidu to. Hayal salat kedua, hayal terus sampai la ilaha illallah. Maka dia Anas bin Malik, ya Rasulullah, pada katuluk-tuluk Bilal. Kata Umar, ya Rasulullah, aku juga memimpikan mimpi yang sama dengan Bilal. Apa kata Nabi? Semoga mimpi kalian itu adalah mimpi yang benar. Dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bilal, pakai ya roh. Oh, bitu mas sempajang. Lepaskan kalimat itu yang kau mimpikan tadi. Maka orang yang pertama kali mengumandangkan azan namanya Bilal. Jadi nigi tok bako masih ge Baitul Makmur ya sini Pak Bilala. Namanya Bilal bin Rabah. Azannya Bilal tidak pakai mic. Disitulah dibangun menara. Mendre ya secupuna bulan atau we. Mendre goro, bang. Dia azannya memanggil, bukan melagu. Kalau azan sekarang melagu. Itu bila azan kan makomi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makomi. Udah banyak cengkok-cengkoknya. Hayyalas shalah. Kamu ngopi mi? Mari kita sholat. Kalau kemangopi ke makwa tuh, ibu. Kira-kira ya kono bikin laket tak melampai ke pengobina. Melampai. Ponco tuh. Maka ibu di mana ki? Angkat ibu. Kan tidak ada tuh. Maka waktu itu mengopi sampai jatuh we. Hayyalas shalah. Bilal begitu. Azan Bapak Ibu. Makanya kalau azan di tanah haram itu kan tidak banyak melagu itu, Pak. Kita lah di sini
Kenapa dilakukan begitu? Ya karena mungkin bervariasi, ada seninya. Bapak Ibu, kan dilakukan. Karena Al-Quran itu harus dengan suara yang paling baik. Bacalah Al-Quran dengan suara yang paling baik. Bahkan ada hadisnya mengatakan, bacalah Al-Quran dalam keadaan menangis. Ya kode mulai terie, berpura-pura lah menangis. Itu baca Al-Quran itu, Pak. Hadirin, itu dahsyat itu Al-Quran. Karena dia mujizat yang paling besar. Yang sampai hari ini, itu yang dibaca Nabi, itu juga yang kita baca sampai hari ini. Jadi makanya kalau azan itu, Pak, ya kumapa malampe bange, oh dijadi matang-matang jamaah lau. Ya kuma ponco-ponco bange, masih tasita jamaah angkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akar jamaah, ponco banero, asitako. Nasalah ikut, nasalah ikut. Tapi kalau lampe bange, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya masih bisa satu batang. Santai-santai dulu. Kalau sebanyak azan itu, pilih azan, pilih anak-anak mulai yang bagus suaranya. Karena azan yang kencang, kuraton, mampu mengusir setan terbirit-birit. Takut setan mendengarkan azan. Makanya anak-anak, ya kalau anak lesu, langsung diazankan. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan dikamatkan. Intinya apa? Memperdengarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat datang. Tapi lawa kabariyah. Dia salah iki. Kura-kura sih. Harusnya kencang-kencang. Kenapa begitu? Karena itu kemampuan untuk mengusir setan. Nah, Bapak Ibu hadirin, setelah itu terima perintah sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Nah sekarang begini Pak Bu. Sempajang itu riwayat ada 2 yang saya tahu. Pertama gerakan sholat itulah gerakannya para malaikat. Riwayat yang kedua ternyata sempajangnya pura mana mau napigau nabi-nabi. Di antaranya pertama sempaja subuh magi daun rakang. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Hingga pertama pigaui itulah Nabi Adam alaihi salam. Magi dipegau Nabi Adam sempajang subuh 2 rakang. Nasaba watunnah. Dia terusir dari surganya Allah turun ke bumi. Mapatalino. Maka Nabi Adam, macam apa aja? Dia tidak bertemu dengan yang namanya cahaya. Tak lama kemudian muncul cahaya waktu pagi. Disitulah Nabi Adam bersyukur kepada Allah. Dia laksanakan sujud dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Itulah disebut dengan sholat fajar. Jadi yang itu sholat fajar, yang itu sampai subuh. Makanya satu-satunya sholat qabliyah yang bisa diqada adalah sholat qabliyah subuh. Tiga ya sang, masuk baca subuh ki. Dia patut masuk baca sunnah kan? Terlambat yang kah? Masuk baca sunnah ki. Tapi dia patut masuk baca sunnah, masuk baca subuh ni tahu. Maka setelah sholat subuh boleh mengambil sholat sunnah qabliyah subuh dengan niat qadaan lillahi ta'ala. Itu namanya sholat qabliyah yang boleh diqada. Dasarnya di mana? Nabi Muhammad SAW terlambat bangun sholat subuh. Dia tidak langsung sholat subuh, tapi dia sholat qabliyah dulu, baru mengambil sholat subuhnya. Khairum minat dunia. Masalah lebih daripada linuh lolo lisa. Sampai jaloro. Niga Nabi Ibrahim. Magi Nabi Ibrahim. Dia bersyukur kepada Allah. Nasaba di najaji nigiri anaknya. Diganti dengan yang namanya seekor kambing. Dia sujud kepada Allah 4 rakaat. Dan itulah disebut dengan waktu duhur. Waktu bertepatan matahari. Itu berada di atas ubun-ubun kita. Yang ketiga, sembahyang asyara. Nabi Yunus alaihissalam. Magi Nabi Yunus 4 rakang. Karena Nabi Yunus bersyukur kepada Allah. Karena Nabi Yunus selamat dari dalam perut ikan nun. Magi 4 rakang. Asalnya karena Nabi Yunus bertemu dengan 4 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap di malam hari, gelap di dasar lautan, dan gelap dalam kesendirian. Itulah alasannya 4 rakaat. Kenapa tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar? Watunai
Nabi Adam memakan buah khuldi di waktu asar, diterima tobatnya pada saat maghrib, makanya ada sholat tobat antara maghrib dengan isya. Nah, itu makanya tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar. Tempatnya Nabi Adam memakan buah khuldi. Yang kedua, onruanna tawe untuk bersilaturahim atau bertamu. Jadi komeloki masih sumpung, itu baunya sesudah sholat asar. Bagian di pesantren, bagusnya orang belajar sesudah sholat asar. Karena dulu kita begitu waktu di pesantren. Sudah sholat asar, kita belajar kawaid, belajar bahasa Arab, belajar nahu, magur ke, jurumiyah, ya guri manang. Sesudah sholat asar, waktu kita bertamu. Makanya Bapak Ibu hadirin, Nabi larang tidur di 3 tempat. 1, ajak umat indro, ya kupuro koma sempajang asra. Nah, di ding, karena di situ tempatnya orang bersilaturahim. 2, ajak to umat indro, ya kupure mas sempajang mangaribi. Magai tempatnya setan menggoda manusia. Aja to matindro kupura ko masempajas subuh. Magai nasabak subuh itu waktunya rezeki dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetek telu ya tuh malaikat rahmat sudah jalan bagi-bagi rezeki. Coba deh kalau kipas saya. Ya ko masubuh-subuh kilau kira-kira umum pa balewe. Ikan nila kira-kira umum pa. Tapi ko matan-tadi soe macala matana balik. Macala nih Bapak Ibu. Nah, makanya itu ini ada 2 contoh Pak, ada 3 contoh ya dari daerah. Orang Jawa, Makassar, Bugis. Orang Jawa, mele moto pasading, alhamdulillah, boleh pasai meli daging, capu daging nili Jawa. Letu bulanan blender, lahirlah nyoknyang, lahirlah bakso. Orang Bugis terlambat, sapato daging, capu dagingnya. Agama nih bukunna, lahirlah konro. Orang Makassar, wih, teti aruan apa pasading. Lo itu isapa daging, capu dagingnya. Capu itu lane. Isa perut namanya. Lahirlah coto. Coto Makassar, gratis ketupat. Ya kau masih cita ke inisial daleta. Magi-magi, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin. Ya masjid Baitul Makmur, insyaallah dirahmati oleh Allah, dan masjid ini kita tetap jaga untuk tetap sholat berjamaah. Ini berjamaah, insyaallah barakah boleh kau kampota. Kemudian terakhir Bapak Ibu, kita mau menghadapi tahun baru, lebih baik berbanyak zikir. Ya. Berbanyak zikir, kalau bisa ada salat taubat, ada salat tasbih di malam tahun baru. Bagaimana merayakan? Dia nama digagah, cuma jangan sampai merayakannya kita lupa kepada Allah. Kasihan saudara-saudara kita yang di Sumatera, yang di Aceh, yang lagi kena bencana. Sementara kita di sini berhura-hura. Harusnya yuk kita berdoa, istighosah, berdoa mudah-mudahan mereka diselamatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian bila taufikal hidayah minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.